Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Odd Thomas. Film ini dirilis pada tahun 2014. Film ini diangkat dari novel karangan Dan Koontz yang bergenre horror thriller. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kota Pikumundo, seorang pria bernama Odd Thomas yang menjalani kehidupan yang tidak biasa. Ayah Odd menuduh ibunya gila karena mempunyai suatu kemampuan, hingga akhirnya ibunya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Thomas yang mewarisi kemampuan ibunya itu, dan hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Terlihat Thomas mengikuti seorang wanita yang bernama Penny, dan ternyata kemampuan Thomas adalah bisa melihat arwah. Dan Penny adalah arwah yang meminta pertolongan kepada Thomas untuk menangkap pelakunya yang bernama Harlow. Thomas bisa melihat bagaimana Penny mati ketika Penny menyentuh badannya, dan Thomas tahu ada bekas darah Penny di saku Harlow. Thomas sudah sangat sering mengalami hal semacam ini. Entah kenapa dia selalu merasa bertanggung jawab dan pasti akan menangkapnya. Thomas pun mengejar Harlow yang kabur dari sana. Di sini terlihat Thomas berkelahi dengan Harlow, dan Thomas pun bisa mengalahkan Harlow. Dan kemudian Harlow ditangkap polisi. Ternyata semua arwah tidak ada yang bisa berbicara. Penny yang sudah tenang akhirnya kembali ke alamnya. Lalu datanglah kepala polisi yang bernama White yang tahu kemampuan Thomas. White meminta Thomas untuk melaporkan pelakunya ke dirinya terlebih dahulu agar lebih efisien dan tidak terjadi kerusakan di mana-mana. Kemudian tak lama itu White berterima kasih kepada Thomas. Saat malam hari, Thomas yang berjalan sendirian tiba-tiba Save me! Who is that? ternyata itu hanya mimpi. Thomas bekerja sebagai koki di salah satu restoran. Kemudian datanglah seorang perempuan yang bernama Stormy. Stormy adalah kekasih Thomas. Dan tak lama setelah itu, makhluk menyeramkan muncul. Thomas memberi nama makhluk ini Bodak. Thomas pun berpura-pura tidak melihatnya, karena jika Bodak tahu Thomas memiliki kemampuan yang bisa melihatnya, Thomas akan dibunuh melalui orang lain. Sudah sebulan lamanya Thomas tidak pernah melihat Bodak. Bodak tidak bisa membunuh. Bodak akan datang ke dunia manusia untuk memakan energi orang-orang jahat yang akan melakukan pembunuhan massal. Dan bukan pembunuhan biasa seperti Penny tadi. Dan semakin banyak Bodak yang mendekati orang tersebut, maka akan semakin banyak pertumpahan darah. Lalu tiba-tiba Bodak semakin banyak berdatangan. Kemudian Thomas mengikuti pria itu, dan di sini dia bertemu dengan Fay, sahabatnya. Fay bercerita kepada Thomas bahwa ia bermimpi yang sangat aneh. Ia melihat dirinya dan seorang pria mati. Pria yang mati tersebut memakai kemeja berwarna merah dan hitam, serta ada logo bowling di kemejanya. Dan itu persis seperti mimpi Thomas semalam. Fay tidak tahu kemampuan Thomas, tapi Fay yakin Thomas adalah orang yang spesial. Fay kemudian bertanya kepada Thomas apakah dirinya akan mati. Thomas kemudian menenangkannya dan mengatakan jika itu hanyalah mimpi biasa. Thomas kemudian mencari pria yang tadi, dan Thomas sempat bertemu dengan Jack, arwah yang suka melakukan hal-hal konyol. Firasat Thomas mengatakan keadaan pria yang tadi ada di dalam mall ini, dan dia kembali bertemu Stormy yang bekerja sebagai manajer di toko es krim. Lalu kemudian pria yang tadi akhirnya terlihat, dan dia masuk ke toko es krim milik Stormy. Stormy yang sudah tahu dengan kemampuan Thomas membantu Thomas mengecek apa yang dilakukan pria tersebut di toko es krimnya. Ternyata ia hanya membeli 2 bucket es krim dan tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Bodak tiba-tiba pergi, seperti kehilangan minat dengan pria itu. Padahal seharusnya Bodak akan terus mengikuti orang itu sampai kejadian pembunuhan selesai.
Kemudian pria itu mampir sebentar ke rumahnya lalu pergi kembali. Thomas pun mencoba masuk ke rumahnya dan terlihat rumah itu sangat berantakan. Sampai akhirnya di salah satu ruangan ada gerbang antara dunia bodak dan dunia manusia. Kemudian banyak bodak bermunculan. Salah satu bodak curiga ada seseorang yang bersembunyi di rumah itu. Tapi untungnya Thomas tidak berhasil ditemukan. Kemudian Thomas menelpon Stormy dan kembali melanjutkan investigasinya. Di sini Thomas menemukan banyak foto dan artikel yang berbau kematian dan pembunuhan. Di sini baru diketahui pria tadi bernama Bob. Kemudian Thomas menemukan kalender dengan tanggal 15 yang disobek, dan kemungkinan tanggal itulah Bob melakukan pembunuhannya. Lalu Thomas harus segera pergi karena ada seseorang yang datang. Shut up, damn dog! One of these days. Thomas kemudian mendatangi Wyatt dan melaporkan adanya kemungkinan pembunuhan massal yang akan dilakukan oleh Bob. Lalu datanglah salah satu bawahan Wyatt yang bernama Eccles bersama kekasihnya Lisette. Selagi Wyatt meminta Eccles mencari informasi tentang Bob, di sini terlihat Lisette yang berusaha menggoda Thomas. Tetapi Thomas tidak tergoda karena dia hanya mencintai Stormy. Lalu Wyatt mengatakan kepada Thomas tidak ada yang perlu dicurigakan dari Bob. Semua catatannya bersih. Wyatt pun bilang untuk tidak usah terlalu mengkhawatirkannya. Sesuai janji, Thomas pergi berkencan dengan Stormy di menara gereja. Lalu tiba-tiba Bob mendatangi Thomas. Mereka berdua mencoba bersembunyi, tapi Bob berhasil menemukan mereka. Thomas pun melaporkan ke Wyatt yang sedang enak-enak untuk segera mengirim polisi ke gereja dan segera menangkap Bob yang sedang merusaki fasilitas di sana. 3 jam lagi tanggal 15, dan jika benar Bob akan melakukan pembunuhan massal besok, mereka harus bertindak cepat. Seorang pria bernama Oz memberikan kalung baja pesanan Thomas. Untuk apa? Nanti kalian akan tahu. Kemudian Wyatt menelpon Thomas dan mengatakan gereja memang hancur, tapi anehnya mereka tidak menemukan sidik jari Bob di sana. Kemudian mereka berdua akhirnya sampai di Grand Bowling. Saat Thomas masuk ke sana, dia tidak menemukan karyawan yang memakai kemeja seperti di dalam mimpinya. Mimpi yang diyakini berkaitan dengan Bob. Dan sepertinya itu bukanlah tempat pembunuhannya. Tapi ternyata tiba-tiba karyawan di sana baru saja mengganti pakaiannya. Thomas pun langsung memberitahu Wyatt tentang adanya kemungkinan lokasi pembunuhan di Grand Moon Bowling. Wyatt pun langsung mengirimkan anak buahnya yang bernama Farner. Farner bertanya kepada Thomas kenapa dia mencurigai Bob. Thomas lalu mengatakan jika beberapa jam yang lalu Bob sempat menyerangnya. Stormy pun sempat bertanya arti tato di tangan Farner. Kemudian Farner mengatakan bukan sesuatu arti yang penting. Lalu mereka berdua pun mendatangi Fay. Thomas ingin tahu lebih banyak tentang mimpi Fay. Fay pun menceritakan di dalam mimpinya ada gemuruh suara supporter bola, pancuran air, lampu berkedip, musik anak-anak dan banyak mayat yang berserakan. Dan ketika Thomas mengecek anak-anak Fay, Thomas dan Stormy menyarankan kepada Fay agar segera pergi dari rumah itu dan jangan pergi ke tempat bowling. Thomas mengatakan jika bodak di sana hanya ingin mencium bau orang-orang sebelum mereka mati. Terlihat Stormy sangat ketakutan akan kehilangan Thomas. Thomas berjanji akan tetap hidup demi Stormy. Lalu mereka berdua mengikuti teriakan seorang wanita, di mana ternyata itu suara dari Lisette yang diserang anjing-anjing dari rumah Bob. Meskipun anjing-anjing Bob sudah ditembak oleh seorang pria yang bernama Kevin, tapi Lisette sudah terlanjur tewas. Ternyata ada tanda-tanda Lisette disiksa oleh seseorang terlebih dahulu. Thomas mengatakan bahwa ia pernah lihat anjing-anjing itu di rumah Bob. Wyatt pun langsung memerintah semua polisi mencari keberadaan Bob dan meminta Farner mengecek ke rumahnya. Lalu tiba-tiba Thomas memberikan kalung bajanya yang tadi kepada Wyatt dan meminta dia selalu memakainya. Stormy merasa ada yang mengganjal. Apa hubungannya kematian Lisette dengan Bob? Kemudian ada mobil yang datang. Lalu Thomas berpikiran bahwa itu adalah polisi yang dikirimkan Wyatt untuk menjaga Stormy. Dia pun melanjutkan penyelidikannya. Tapi saat sampai di rumah Bob, Thomas melihat ada pistol yang jatuh dan pintu salah satu ruangan telah terbuka. Kemudian Thomas menemukan Bob yang sudah tidak bernyawa. Thomas sepertinya dijebak oleh seseorang.
Thomas tidak mungkin menelpon polisi karena pasti dia akan ditangkap. Terus kalau bukan Bob, lalu siapa yang akan melakukan pembunuhan massal? Thomas kemudian memeriksa mayat Bob, dan di sini mayat Bob sudah kaku dan pasti bukan baru saja dibunuh. Kemudian dia mengingat perkataan Wyatt saat memeriksa gereja tadi, di mana Wyatt mengatakan bahwa tidak menemukan sidik jari Bob. Artinya yang melakukan penyerangan di gereja itu arwah Bob, dan Bob sudah dibunuh sejak itu. Dan entah siapa yang membunuhnya. Thomas masih bertanya-tanya. Thomas kemudian membawa mayat Bob untuk disembunyikan sementara waktu. Saat Thomas pergi ke kota kembali, ada ribuan bodak lalu lalang ke sana kemari. Lalu tiba-tiba Wyatt ditembak oleh seorang yang misterius. Meskipun kondisinya kritis, tapi kalung baja dari Thomas berhasil menyelamatkannya. Karena kasus ini sangat berbahaya, Thomas meminta Stormy berdiam diri di rumah. Tapi Stormy tidak ingin diam begitu saja. Dia sangat ingin membantu Thomas. Saat Thomas memeriksa komputer milik Bob, ada banyak artikel tentang pengeboman dan satanisme. Tiba-tiba Thomas mendengar bunyi dari dapur, dan ketika kulkas dibuka, Thomas menemukan tengkorak, jari-jari, dan gigi manusia. Lalu tiba-tiba Thomas yakin Bob marah kepadanya karena Thomaslah yang bertanggung jawab atas kematiannya semenjak Thomas menyelidikinya. Thomas pun kembali ke mayat Bob untuk memeriksa luka tembaknya. Thomas menemukan tato yang sama dengan milik Warner. Thomas pun baru ingat jika arti POD adalah Prince of Darkness atau Pangeran Kegelapan, di mana mereka berdua ini ternyata pemuja setan. Di sini plot twist terjadi, di mana pantas saja Warner begitu heran mendengar perkataan Thomas yang diserang oleh Bob, padahal Bob kan sudah dibunuh. Kemudian Thomas memiliki firasat bahwa pembunuhan itu akan terjadi di Mall Grand Moon, tempat Stormy bekerja. Dan ternyata mobil Warner sudah di sana. Kemudian Thomas mendatangi ruang CCTV dan Warner pun dipukul. Tapi ternyata itu bukan Warner, melainkan Eccles. Ternyata teman Bob ada dua, yaitu Warner dan Eccles. Lisette yang menemukan foto-foto aneh di mobil terpaksa dibunuh dengan seolah-olah membuatnya mati karena kecelakaan. Lalu Warner membunuh Bob karena dianggap sudah ceroboh. Thomas akhirnya tahu bahwa selama ini Bodak menipunya. Ternyata Bodak sudah tahu kemampuan Thomas dan dia mengalihkan perhatian Thomas kepada Bob, bukan ke Warner ataupun Eccles, agar pembunuhannya bisa tetap terjadi. Lalu Thomas mengambil pistol Eccles yang dipakai untuk menembak Wyatt tadi, dan hanya ada 4 peluru di dalamnya. Lalu Fay ternyata ada di sana. Thomas pun menyuruh pergi, dan semua petunjuk di mimpi Fay ternyata ada di dalam mall tersebut. Supporter bola dari TV, pancuran air, lampu berkedip, dan musik anak-anak yang berasal dari komedi putar. Dan tiba-tiba ribuan bodak sudah ada di sana. Lalu seorang pria menembak dengan membabi buta. Pintu keluar pun juga telah tertutup. Dan tiba-tiba Stormy and I are destined to be together forever. Thomas lalu menembak orang itu dan mendatangi Stormy, dan terlihat Stormy sangat ketakutan. Lalu arwah Lisette datang. Di sini arwah Lisette mengajak Thomas ke suatu tempat. Thomas pun langsung menyadari jika pembunuhan ini belum selesai, dan ternyata pria tadi bukanlah Warner melainkan Kevin. Kevin adalah orang yang membunuh Lisette. Lalu arwah Lisette menunjukkan sebuah van yang berisi bom kepada Thomas, dan Thomas pun segera menjauhkan mobil itu dari kota. Di sini Warner masih mengikutinya. "16 detik lagi bom akan meledak." Dan yang terjadi, tiba-tiba Thomas terbangun di rumah sakit. Di sini ada Stormy yang mendampinginya. Wyatt juga berhasil melewati masa kritisnya.
Ternyata Warner dan Eccles sudah menjadi pemuja setan sejak remaja dan mengajak Bob dan Kevin untuk membunuh hanya karena kesenangan. Menurut FBI, jika Thomas tidak mengeluarkan van itu dari mall, 500 sampai 600 orang pasti akan tewas. Kini Thomas menjadi pahlawan. Wyatt dan istrinya mengantarkan Thomas ke sebuah rumah agar bisa menikmati hari-harinya bersama Stormy dan melakukan apapun yang mereka mau. Dan di sini plot twist terjadi. Stormy ternyata terkena tembakan ketika ia berada di toko es krim. Thomas selama ini belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Lalu Wyatt meminta Thomas untuk merelakan kepergian Stormy, dan Stormy pun pergi. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mengencritkan.